Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly, NIM 19220008, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam UTS. Baik, saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu pembahasan pertama, konsep dasar ekonomi mikro Islam; yang kedua, teori kebutuhan dalam ekonomi mikro syariah; yang ketiga, teori konsumsi dalam mikro Islam. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam sebagai ilmu pengetahuan yang lahir sebagai alternatif dari ekonomi konvensional yang selama ini telah memperlihatkan kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, ilmu ekonomi mikro Islam sebagai ilmu baru yang sama sekali terlepas sejarah ekonomi dunia. Poin kedua, teori yang mendasari ekonomi mikro Islam. Poin ketiga, teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Poin keempat, prinsip ekonomi Islam. Poin berikutnya, perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Poin berikutnya, prinsip dasar sistem ekonomi. Poin berikutnya, teori ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang istimewa dibandingkan dengan sistem ekonomi yang pernah ada di dunia. Sistem ekonomi kapitalis yang pernah merajai dunia pada dahulu sangat mengedepankan modal atau uang segala-galanya. Ilmu ekonomi konvensional secara tegas melakukan pemisahan terhadap aspek positif dan aspek normatif. Misalnya, hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, ceteris paribus adalah pernyataan positif. Hukum tersebut berlaku karena produsen menganggap kenaikan harga akan meningkatkan keuntungan setinggi-tingginya. Teori ini tidak menjelaskan tentang faktor pendorong produsen untuk mencari keuntungan maksimum, yang sebenarnya ini adalah pernyataan normatif. Materi kedua yaitu teori kebutuhan dalam ekonomi mikro syariah. Poin pertama, ada daharuriyat atau primer. Daharuriyat atau primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun akhirat. Poin kedua, hajiyat atau sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Poin terakhir, tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kifdu idin atau menjaga agama, kifdu nafs menjaga kehidupan, kifdu menjaga akal, kifdu nas menjaga keturunan, serta kifdumal menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Materi ketiga atau materi terakhir yaitu teori konsumsi dalam mikro Islam. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, ada poin konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Poin kedua, prinsip dasar dalam konsumsi. Poin ketiga, prinsip syariah, akidah, ilmu, prinsip kuantitas, ada kesederhanaan antara pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi, prinsip prioritas, primer, sekunder, tersier. Baik, mungkin yang itu dapat saya jelaskan di materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.